Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gary Julizar di channel kesayangan kita dalam kajian keajaiban Al-Quran. Hari ini, episode ini saya masih sendiri nih, belum ditemani sama Bu Ugi. Ya, kali ini kita kedatangan tamu masih bersama siapa? Kang Suud. Kang Suud. Yang sebelahnya ada? Dengan Bu Yeti. Masih dengan Bu Yeti, dengan Kang Suud di episode kedua kali ini. Seperti biasa, narasumber kita yang kece-kece ini, Om Gunawan. Apa kabar, Om? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat. Kita kajian episode ini apa ini? Bahasan mengenai dinaikkan 27 derajat orang yang berjamaah. Oh, sholat berjamaah? Ya, betul. Oke, tentang sholat berjamaah. Sebelumnya gimana? Ada pengumuman atau apa? Oh ya, jadi sahabat semua yang di rumah, jangan lupa bulan Februari dibuka untuk yang baru belajar tentang metode ini, yang di 3 tempat, di Purwakarta, di Usman, kemudian di Tebet itu di Kampung Melayu Kecil, alamatnya kemarin sudah tertera, dan kemudian yang di seputar Bogor ada di perumahan Pondok Aren Ciluar. Oke, sip. Bagi siapa saja sahabat JMN yang ingin belajar lebih jauh dari awal sampai nanti paham, bisa di 3 tempat itu ya. Di Purwakarta ada di perumahan Usman, di Jakarta ada di Tebet, terus ada di Bogor juga ya. Oke, sip. Langsung saja kalau begitu, Om, mangga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat semua, bahwa hari ini kita sudah episode keberapa ini ya? Ke-20 ya? 19 atau 20? Ada 20 ya? 20. Oke, di episode 20 ini bahasan kita adalah mengenai tentang angka 27 derajat ketika seseorang sholat berjamaah. Yang menjadi pertanyaan sebetulnya begini. Angka 27 itu dari mana asal usulnya, ya kan? Apakah ketika kita sholat sendiri itu pahalanya 1, 2, atau 3? Karena kemudian diangkat 27. Nah, 27 ini dari mana? Apakah dari 1, dari 2, dari 3? Kan kalau dari 23 berarti menjadi 30 posisi kenaikan derajatnya. Nah, ini kita akan bahas itu, tetapi ini hanya dari perspektif yang berbeda, yang barangkali selama ini tidak pernah terjawab secara gamblang. 27 itu dari mana dan apa maksudnya kira-kira. Nah, untuk itu mari kita mulai, bahwa sebetulnya simpel sih, mungkin karena kita terlalu berpikir terlalu jelimet, jadi agak kesulitan. Yang pertama adalah angka 27 yang paling sederhana adalah kita melihat surat ke-27. Surat ke-27 adalah suratnya An-Naml. Suratnya ya. Kalau kita melihat urutannya. Surat An-Naml ini artinya ini adalah semut. Ya, semut. Sekarang bisa kita lihat, karakter semut itu selalu bergerombol. Dia tidak pernah yang namanya semut itu sendirian. Dia pasti bergerombol. Kalau sendirian semut linglung. Semut bingung. Iya, semut bingung sendirian dia. Maka konsep berjamaah ini, angka 27 ini kita disuruh belajar kepada komunitas semut yang selalu bergerombol. Maka ketika kita melaksanakan sholat pun diharapkan seperti semut, yaitu selalu berkelompok, berjamaah. Maka kalau kita lihat dari penulisannya, An-Naml, alif lam itu kalau dalam bahasa Inggris mungkin the gitu ya, menunjuk. Nah, maka sebetulnya penulisannya naml, semut, ada nun, terus kemudian mim, kemudian lam. Nah, bisa diperhatikan ya, kenapa semut dalam bahasa Arab namanya naml, semut. Dan secara struktur huruf dia terbalik. Kenapa terbalik? Harusnya lam, mim, nun. Ini kita bicara struktur huruf. Betul ya? Tetapi ini nun, mim,
lam. Kalau diurutkan ini 25, kemudian ini 24, ini 23. Maksudnya huruf ke-25? Ya. Oh ya. Jadi huruf ke-25, huruf ke-24, huruf ke-25. Maka semut atau enamel yang pertama itu nun dulu. Karena di saf pertama itu yang lebih afdol. Maka dia punya apa namanya? Jenjang. Punya jenjang. Yang kedua adalah yang saf kedua lebih afdol dari saf yang ketiga. Tapi yang paling afdol adalah ketika kita safnya itu yang paling depan. Maka penulisan struktur daripada alfabet hijaiyah itu terbalik ketika melihat penulisan dari sistem ini. Maka pesan yang mau disampaikan sebetulnya adalah kenapa 27 derajat ditinggikan ketika kita melakukan satu kegiatan ibadah sholat berjamaah. Nah, maka pesannya adalah kita seperti semut. Bisa diperhatikan karakter semut. Karakter semut itu selalu bergotong royong. Yang pertama. Yang kedua, selalu familiar. Dia, ya selalu. Ketika ketemu dengan sesamanya, dia akan bersalaman. Jadi kita diharapkan sebagai seorang muslim, karena seorang muslim ada juga saudara, maka kita harus sama-sama mengucapkan salam ketika bertemu. Ini pesan-pesan dari semut yang selalu berjamaah. Nah, harapannya adalah kita walaupun tidak mengenal orang itu, tapi ketika kita di dalam satu jamaah, insya Allah kita akan lebih mengenal orang itu. Paling tidak ketika kita di jalan akan mengucapkan salam, Assalamualaikum misalnya. Atau ketika kita melewati rumahnya karena dia sering berjamaah, kita bisa juga menyengaja untuk berjamaah. Karena di situ ada unsur dakwah kita terhadap orang lain. Mengajak. Maka sholat adalah bagian dari suatu kegiatan ibadah yang harus terlihat oleh orang lain. Sholat fardu maksud saya ya. Jadi sholat fardu adalah sholat yang ibadah harus terlihat oleh orang lain. Di sini bukan riya kemudian, bukan pamer, tapi ada unsur dakwah. Maka dari sisi semut tadi bisa diambil satu gambaran bahwa maksudnya kita diharapkan masyarakat itu seperti semut. Selalu bergotong royong, selalu menyapa, dan mobilitasnya tinggi. Begitu ya. Nah, ini dari sisi angka 27. Nah, kemudian dari sisi sholatnya itu sendiri, kan ada, ini 27 yang pertama ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengenai sholat itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan begini, mungkin mari kita renungkan bersama. Berjamaah itu yang dimaksud dalam bentuk kita rame-rame, atau sholatnya itu sendiri yang berjamaah? Jadi gimana maksudnya? Nah, artinya gini, sholat itu fardunya kan ada 5 nih. Ya. Apakah hanya isya saja, atau keseluruhannya yang harus dilaksanakan? Nah, ini kan satu pemahaman juga bahwa sholat berjamaah itu bukan jamaah hanya dari sisi kita yang berjamaah, tapi keseluruhan sholatnya harus kita kerjakan. Itu maksud jamaah sholatnya. Jadi sholatnya pun harus berjamaah, seluruhnya harus kita kerjakan, bukan hanya satu saja. Maka kalau kelima-limanya kita kerjakan, misalnya yang pertama adalah sholat isya. Sholat isya ini 4 rakaat. Iya. Pertanyaan saya, di sholat isya ini ada berapa surat yang kita baca? Ada berapa surat yang diambil di Al-Quran? Al-Fatihahnya jelas 4 kan? Nih, Al-Fatihahnya 4. Kemudian ditambah surat, ada 2 kan? 2. Ada 6. Nah, kemudian habis isya yang kedua, kemudian subuh. Subuh. Al-Fatihahnya 2,
suratnya 2. Ini 4. Kemudian 3 duhur. Iya. Ini Al-Fatihahnya 4, suratnya 2. Ini 6 juga. Terus kemudian keempat Asar. Al-Fatihahnya 4 ditambah suratnya 2. Ini 6. Kemudian yang terakhir Maghrib. Al-Fatihahnya 3, suratnya 2. Jadi 5. Ini kalau kita jumlah 6 ditambah 4, 10 ditambah 6, 16. ditambah 6, 22, 27. Akan ketemu lagi. Jadi selain kita mengerjakan sholat fardu yang 5 waktu, itu juga sebenarnya kita sudah membaca 27 surat Al-Quran dalam satu hari. Nah, maka tadi itu yang saya katakan bahwa apakah berjamaah dalam pengertian kita yang berjamaah atau sholatnya juga yang berjamaah. Maka dua-duanya ada. Yang pertama kita mengerjakan sholatnya berjamaah dan sholatnya itu sendiri yang berjamaah. Artinya keseluruhan sholat itu diikut sertakan di dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, ini dari sistem yang 27. Nah, kemudian surat ke-27 ini berada pada juz 19 ya. Ini mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 59. Ini di surat An-Naml itu dari juz 1 sampai dengan juz dari ayat 1 sampai ayat 59. Ini dari 19. Kemudian di juz 20 itu dari ayat 60 sampai ayat 93. Nah, sekarang karena surat An-Naml ini terpecah menjadi 2 surat, yaitu di juz 19 dan di juz 20, maka kita gabungkan saja ini angka ini, akhirnya menjadi 39. Coba Ibu buka surat 39, suratnya apa? Ya, surat 39 itu surat Az-Zumar. Az-Zumar. Jumlah ayatnya? Jumlah ayatnya ada 31. 75. Yang di bawahnya itu ada. Oh, yang di bawah? Ya. Iya. Betul ya? Betul. 75. Az-Zumar artinya apa? 75. Az-Zumar artinya rombongan. Rombongan, kelompok, grup. Grup sama seperti semut, berombongan. Kita pun sholat berrombongan, tidak sendirian. Karena apa? Karena ini kalau kita jumlah ini menjadi 114. Artinya bahwa ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, kita sedang mengamalkan 114 surat. Jadi antara Al-Quran dan sholat ini satu kesatuan lagi, tidak terpisahkan seperti episode yang sebelumnya, Bu ya. Iya. Di dalam masjid ada orang sholat, itu adalah gambaran Al-Quran. Nah, jadi inilah kira-kira tentang posisi angka 27 dari mana asal usulnya, maksudnya kemana, dan apa tujuannya. Ternyata tujuannya adalah agar kita melaksanakan sholat berjamaah, karena itu adalah perilaku kita, salah satu perilaku kita mengamalkan 104. Jadi bukan maksudnya 27 derajat gitu ya, maksudnya adalah ini gitu. Ya, sekarang pertanyaan harus dibalik. 27 derajat maksudnya apa ya? Dan dari mana akan 20 derajat? Iya gitu, benar. Ya kan gitu ya? Kalau dibalik ya gitu. Iya. Makanya pertanyaannya begini, kalau sholat sendirian berapa derajat? Iya. Kan gitu. Kan bisa jadi 1, 40
pahalanya bisa jadi 2, Ya. bisa jadi 3, bisa jadi 4. Nah, kalau pahalanya 1 diangkat menjadi 27 berarti kan 28. Iya, betul. Makanya 27 ini dari mana hitungannya? Ini itu yang selama ini kita memang tidak pernah tahu, tapi pasti ada pesan yang mau disampaikan tentang angka 27 ini. Ada pertanyaan? Ya, tadi Maksud? bertanya sama ini deh, Kang Dery. Ada yang lain? Ada yang lain barangkali? Ya, sebetulnya derajat itu melambangkan apa gitu kan? Tadi kan melambangkan apa derajat itu? Dengan tadi hanya Agak bicara. keras sedikit coba Pak, saya. Oh iya. Ya. Iya, derajatnya itu melambangkan apa sebenarnya Pak di sana gitu kan? Selalu bilang 20 derajat. Ya mungkin ini dari kecil saya selalu dengar ini pahala 27 derajat kalau kita berjamaah. Kenapa sih enggak 90 derajat aja langsung vertikal gitu kan? Gitu kan? Atau 27 kali lipat gitu ya. Bisa. Tapi ada juga Bu yang bilang bahwa pahala itu bisa 27 kali lipat gitu. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang 27 derajat. Apakah sama gitu? Pahala dengan 27 kali lipat dengan 27 derajat ini gitu. Maksudnya gitu. Gitu loh Om. Nah, jadi penafsiran seperti itu akan selalu ada. Tapi penafsiran 27 ini tidak akan hilang. 27? Ya, penafsiran tentang 27-nya tidak akan hilang. Ya. Tapi penafsiran tentang 27 derajat, 27 kali lipat, itu penafsiran tentang derajat dan berkali lipat. Tetapi angka 27-nya ini kan tidak hilang. Iya, betul. Maka Betul. metode ini mengambil angka 27-nya. Mau itu 27 derajat, mau 27 kali lipat. dikalikan 27 kali lipat, pahalanya terserah. Tapi yang jelas angka 27-nya ada. Berarti basicnya yang ini Iya, gitu. Yang basicnya. 1, 2, 3, 4, 5 ini kemudian kan di apa dengan dengan apa sih ayat-ayat yang sudah ada gitu yang itu. Selalu merujuk ke ayat yang selalu berjamaah, rombongan seperti itu. Oh gitu, siap. Dan kemudian ternyata di surat An-Naml ini berada pada 2 juz gitu. Di juz 19 dan di juz 20. Iya, maaf tadi Iya kan? nggak lihat ke bawahnya gitu. Oke ya. Maka kalau ini ditambah, ini jadi 39. Ternyata surat 39 suratnya adalah Az-Zumar. Az-Zumar. Kok ini tidak dijumlahkan ke juz 39 kan tidak ada. Iya. Betul ya? Iya, betul. Karena ini hasilnya adalah juz lagi, karena ini juz ditanya bejuz. Betul. Kok hasilnya surat? Karena juz 39 tidak ada, Tidak ada. adanya surat ke-39. Nah, artinya ketika kita sholat secara berjamaah, pada dasarnya kita sedang mengamalkan 114 surat. Bu Yati, barangkali Berarti ada pertanyaan? Iya, ini tentang sholat gitu ya. Mungkin ini di luar dari sini gitu. Ya. Ini saya ingin bertanya, ada beberapa kawan gitu, kalau kita melaksanakan sholat wajib, jika kita sedang dalam perjalanan, nah kemudian kita sudah sampai di tempat, di lokasi. Nah, mungkin karena waktu yang mepet gitu Pak ya, karena waktu yang mepet, akhirnya itu bisa kita kodo atau bisa kita jama bukan ya, kodo. bisa di jama, Kosor. di kosor atau di jama, nah Iya. gitu ya. Nah, tetapi jika dalam bepergian itu kita lebih dari 1 hari, ya. Om Gun misalnya 3 hari gitu ya, Taruhlah misalnya 3 musafir hari, gitu nah ya. betul musafir 3 hari, nah gitu. Terus kan dalam mengunjungi suatu tempat itu karena kita piknik gitu ya atau gimana rekreasi dan sebagainya. Nah terus boleh tidak pada saat itu kita sudah di sana sudah lebih dari 1 hari gitu masih melaksanakan sholat yang di jama atau di kosor, nah gitu. Jadi secara fikih hitungannya Iya. itu bukan hari, Iya. tapi jarak. Oh, Ya, kalau iya, saya bicara betul. secara fikih. Iya. Jadi kalau ukurannya adalah 83 km itu bisa dijamak. Masih relevan. Tetapi kemudian yang terjadi sekarang adalah bukan jarak tempuh, tapi waktu tempuh. Ini gimana mengantisipasinya? Misalnya seperti di Jakarta.
waktu tempuh walaupun tidak mencapai 83 km dari Senayan misalnya ke Tangerang itu cuma 20 km kira-kira 25 lah paling banyak. Tapi waktu tempuhnya bisa 3 jam. Karena macet. Ini gimana? Bisa nggak? Kan itu pertanyaannya. Nah, sementara yang ditanyakan Ibu adalah ketika berhari-hari. Berhari-hari. Saya pikir untuk fasilitas ibadah di mana-mana ada ya. Iya, nah itu dia. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi sebetulnya, Bu. Iya, itu. Tapi baiklah kalau itu. Ada fasilitas yang diberikan kepada kita oleh Allah. Kemudahan. Fasilitas itu kan kemudahan salah satunya bahwa kita diberikan untuk menggeser waktu sholat. Misalnya dari duhur ke asar, asar ke maghrib, atau dari maghrib, duhur ke asar, atau asar ke duhur, atau dari maghrib ke isya, atau isya ke maghrib. Jadi ada 2 unsur itu yang bisa digeser. Ya, fasilitas itu pergunakan juga tidak masalah. Tapi jangan kemudian hari ini tidak sholat isya, besok sholat isyanya 2 kali. Nggak ada itu aturannya nggak ada. Betul. Tapi kalau dalam berpuasa kan bisa. Sekarang tidak puasa misalnya di dalam Ramadan, kita bayar nanti di luar bulan Ramadan. Itu bisa. Maka itu namanya qada. Tapi kalau di sholat namanya kita dijamak. Mau jamak qasar, jamak takdim misalnya gitu. Nah itu Bu jawabannya. Jadi untuk sekarang kalau kita renungkan, jangankan dari Jakarta Surabaya ya, dari Jakarta ke Purwakarta saja rest area itu banyak sekali loh. Betul. Nah itu Pak, kadang-kadang saya itu juga suka ya, karena kan mungkin karena tanggung gitu ya perjalanan gitu kan Pak. Tanggung. Padahal kita di situ iya gitu. Dan nanti aja ditarik ke asar. Nah itu orangnya yang malas itu. Jadi sekarang gitu. Sebetulnya begini. Jangan ada istilah tanggung gitu ya. Karena kita kadang berada gitu. Ini kan Allah Maha Bijaksana ya. Iya, nah itu. Maha Bijaksana. Tapi kebijaksanaan itu juga kadang-kadang kita manfaatkan untuk membuat satu argumentasi atau alasan. Nah, jangan sampai ke situ maksud saya. Jadi pergunakanlah sesuai dengan apa yang sudah ketentuan yang sudah ditentukan. Jangan kita kemudian merubah-rubah ketentuan yang ada. Kira-kira begitu. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi? Ada yang lain nggak? Kalau nggak ada, aku mau nanya. Oh, siap. Kalau misalkan salah satu nggak dijalankan gimana nih? Misalkan kelewat gitu. Oh, waktu maghribnya kelewat, lupa dijamak. Atau dia menjalankan ini lah gitu. Tetap 27-nya gimana ke 27? Ya nggak sampai 27. Iya, konsekuensinya? Ya bolong di situ. Konsekuensi kan urusan Allah, bukan urusan manusia. Kita sholat itu adalah suatu bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Bentuk rasa syukur kepada Allah salah satunya adalah dengan sholat. Salah satunya, bukan satu-satunya. Tapi salah satunya bentuk rasa syukur kita adalah kita melaksanakan sholat. Dan sholat adalah satu ritual yang langsung direkomendasikan oleh Rasulullah. Iya. Langsung, sholatlah engkau seperti aku sholat, kata Rasulullah begitu. Nah, kalau kita tinggal ini bagaimana? Ya konsekuensinya pasti ada. Pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Jadi tidak akan 27, tidak akan 114 akhirnya. Jelas, ini akhirnya gini. Iya. Bahasa yang paling gampang dosa. Iya. Yang paling gampang. Walaupun lupa gitu ya. Kalau lupa nggak ada hukum. Oh gitu. Kalau kita misalnya lupa, cepet lakukan walaupun itu sedular waktu. Karena misalnya sholat subuh nih. Ya. Misalnya sholat subuh. Tidak boleh dijamak. Bangunnya jam setengah 6 sudah terbit lah gitu. Kerjakan. Karena itu tidur lupa itu tidak bagian daripada punishment. Terus tidak bisa dijamak ya karena tidak kan bisa kita, langsung. Kalau kita kelupaan. Kita misalnya sedang berpuasa, lupa makan, batal. Kan tidak. Sama. Tapi kalau sampai sholat lupa mah kayaknya kebangetan juga sih. Dilupa-lupain itu namanya. Jadi benar lupa ya. Gitu. Jadi kalau misalkan lupa atau tidur waktu fajar gitu kan,
langsung Jadi kerjakan ada ya. beberapa kategori yang tidak masuk di dalam panisem aturan agama. Ya. Yang pertama adalah lupa, yang kemudian tidur, terus kemudian orang gila, terus kemudian anak yang masih di bawah umur misalnya, atau orang yang berkekurangan akal atau idiot dan sebagainya. Itu tidak masuk di dalam hukum kategori yang harus begini, tidak. Jadi itu kategorinya. Jadi memang kompleks di atas sedemikian rupa. Makanya kalau dibilang orang gila, itu hampir mirip-mirip sama orang yang mabuk. Iya. Orang mabuk kan tidak boleh sholat. Iya, Iya betul. betul. Karena apa? Dia bisa merusak jumlah rakaat sholat karena mabuk, nggak ingat kan? Ditakutkan akan seperti itu. Di samping itu juga dia dalam keadaan najis misalnya. Dia bisa melakukan itu. Maka diharamkan dia untuk sholat bahkan. Ada sebagian ulama mengatakan begitu. Tidak boleh karena dia akan merusak struktur sholat itu sendiri, kemudian malah mengganggu yang lain. Kalau orang mabuk, karena orang mabuk kan udah kehilangan akal. Maka orang gila juga tidak diwajibkan untuk. Iya. Om, satu lagi boleh ya? Ya. Ada kondisi seperti ini nih. Salah satu teman saya lah, katakan ya teman selewat gitu. Iya. Dia pernah bercerita begini. Mabuk ya dia malamnya sampai subuh, tapi dia sholat subuh Om. Nah kata dia, kenapa sholat subuh, kan nggak boleh, kata aku bilang kan. Ya biarin katanya, urusan diterima atau enggak gimana Allah sana, katanya gitu. Ya, kalau dari sisi mabuknya itu mabuk yang seperti apa kategorinya? Kan mabuk tuh sebenarnya sudah hilang akal kalau orang mabuk. Emosionalnya sudah terganggu kalau orang mabuk. Nah sebenarnya persoalan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kategori mabuk itu sejauh mana? Apakah dia masih hilang akal atau masih terkontrol? Tapi tetap dia harus mandi dulu. Iya, Artinya mandi besar dulu ya. Oh, iya. Kan kalau ditinggalkan akhirnya dampaknya ke ini kan, tidak 27 lagi kalau ditinggalkan. Ya itu sebetulnya gini. Ketika Ali bin Abi Thalib itu ditanya, wahai Amirul Mukminin, apakah ada sesuatu yang wajib yang melebihi wajib? Bagaimana tuh Om jadinya? Jadi ada yang lebih wajib lagi gitu. Sholat itu kan wajib, Ya. tapi ada yang melebihi daripada sholat. Wajibnya. Kira-kira begitu wajibnya. Iya, Apa? iya. Kata beliau, yaitu menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Itu melebihi wajib dari yang wajib. Jadi kalau itu analogikan ke temennya Gary tadi, Ya ke kondisi tadi gitu. sebetulnya ada yang lebih fardu lagi. Dia harus menghindarkan maksiat tadi, mabuknya iya. tadi. Oh, paham aku paham. Gitu. Jadi menghindarkan diri dari perbuatan maksiat itu lebih wajib dari yang wajib. Kira-kira begitu. Sehingga yang wajibnya ini sholat subuhnya tadi tidak terganggu gitu. Iya paham aku. Oke sip. Gitu. Paham ya, Ibu? Sudah. Baik, sahabat JMN di rumah, itulah materi episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua yang ada di rumah. Dan semoga ini bisa dipelajari dan bisa menjadi jawaban yang selama ini mungkin belum terjawab. Dan kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat JMN, itulah kajian kita untuk episode kali ini. Gimana Kang Suud sama Bu Yati tentang materi kali ini? Alhamdulillah dapat pencerahan ini. Pencerahan ya. Kang Gary. Tahu ya? Ya. Iya. Jadi intinya mah ya, tinggalkanlah hal-hal maksiat gitu. Ada yang lebih wajib dari yang wajib tadi gitu. Oke, mungkin sahabat di rumah jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bila ada pertanyaan silahkan komen. Segitu saja mungkin untuk episode kali ini. Kita masih menunggu Bugi. Bugi masih belum datang. Mungkin di episode berikutnya baru akan bergabung kembali. Oke, untuk itu jangan lupa tetap tonton terus channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.